Selamat datang ya Rajaku. Renungan menjelang perayaan Natal Desember tahun 2025. Beberapa waktu setelah Yesus dilahirkan, ada beberapa orang yang bukan orang Yahudi, dan yang berlatar belakang supranatural, dan yang mampu menerawang hal-hal adikodrati. Mereka melihat keanehan pada bintang yang tidak seperti biasa. Dari situ mereka berkesimpulan bahwa ada hal besar yang sudah terjadi, yaitu seorang raja yang telah lahir. Bukan lagi bakal raja, tetapi rajalah yang dilahirkan, dan ini dapat diartikan juga bahwa seorang raja sudah lahir di bumi, dan pasti raja itu adalah Raja Adikodrati tentunya. Itulah hal yang tertulis dalam Injil, Matius 2 ayat 2. Orang-orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di dalam merenungkan kelahiran raja ini, tentulah wawasan kerajaanlah yang harus kita gunakan di dalam perenungan ini. Secara umum, apakah kerajaan itu? Kerajaan adalah sebuah bentuk negara atau sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu, kaisar, sultan, bertindak sebagai kepala negara dan seringkali kepala pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa monarki ini. Beberapa hal penting mengenai kerajaan. Pertama, adalah monarki. Kerajaan adalah sinonim dari monarki. Kedua, penguasa monarki. Penguasa disebut raja, ratu, kaisar, sultan, pangeran, atau gelar sejenis, tergantung tradisi dan wilayah. Ketiga, kekuasaan warisan. Kekuasaan dalam kerajaan biasanya diperoleh melalui warisan turun-temurun dalam sebuah keluarga kerajaan. Hal-hal atau jenis-jenis utama dalam kerajaan. 1. Monarki absolut. Raja-ratu memiliki kekuasaan penuh, tanpa batasan konstitusional yang signifikan. Contoh di dunia ini ada Kerajaan Arab Saudi dan Vatikan. 2. Monarki konstitusional. Kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi dan biasanya berbagi kekuasaan dengan badan legislatif parlemen atau perdana menteri. Raja-ratu seringkali hanya berperan sebagai kepala negara simbolis, sementara perdana menteri yang memimpin pemerintahan. Contoh negara-negara yang menjalani pemerintahan kerajaan monarki konstitusional: Inggris, Jepang, Spanyol. Istilah kerajaan juga dapat merujuk pada wilayah atau teritori yang dihuni berbagai lapisan warga kerajaan, yang diperintah oleh seorang raja, misalnya, Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Inggris yang mempunyai wilayah kerajaan meliputi berbagai pulau dan negara bagian. Lalu, bagaimana dengan kerajaan surga yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia? Oleh karena Tuhan merindukan agar manusia, penghuni bumi ini, diselamatkan dari genggaman iblis, dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya seperti yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oleh karena penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya, itu juga menyebabkan semua manusia ciptaan Tuhan telah berbuat dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 23. Oleh karena penyesatan yang dilakukan iblis terhadap manusia ciptaan Tuhan inilah, maka Raja Kerajaan Surga itu harus turun dari surga ke bumi, dengan membawa kebenaran surgawi, dengan tujuan Tuhan, supaya manusia yang mau melakukannya dapat terpisah dari iblis dan malaikat-malaikatnya, kemudian dapat diselamatkan, sehingga juga dapat memasuki kerajaan surga yang disediakan Tuhan. Hal itu disampaikan Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 36-37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sungguh mulia hati Yesus Kristus Raja Surga, Raja yang berkuasa di surga dan di bumi serta wilayah kekuasaannya yang tak terhingga itu, rela berkorban demi menyelamatkan umat yang disesatkan oleh si iblis. Ia harus menjadi manusia lalu lahir dari seorang wanita, lalu ia juga menyampaikan kebenaran agar manusia dapat mengerti bagaimana cara manusia dapat memasuki kerajaan kekal yang Dia sediakan. Dan sebagai manusia, dengan rela hati juga Yesus berjalan ke berbagai tempat, demi menyampaikan kebenaran atau kabar baik tentang kerajaan surga itu, seperti yang tertulis dalam Injil, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tetapi, apakah setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus peduli akan apa yang dikehendaki Yesus tentang hal kerajaan surga ini? Atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, bahkan yang mengakui Yesus Kristus sebagai kepala gereja, hanya sibuk membangun kerajaan pribadi, atau kerajaan yang bersifat lembaga dan organisasi saja, tanpa mempedulikan norma-norma kerajaan surga yang disampaikan Yesus? Waspadalah hai setiap pengikut Yesus Kristus yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Kristus, karena iblis juga tidak tinggal diam. Iblis dan malaikat-malaikatnya terus berusaha keras menyesatkan manusia, agar sebanyak mungkin manusia, jangan memasuki kerajaan surga, tetapi sebaliknya, sebanyak mungkin manusia dapat diseret ke neraka. Penyesatan itu sudah dinubuatkan Yesus dalam Injil, Matius 11 ayat 12, yang berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Lalu, seperti apakah bentuk penyerongan yang dilakukan terhadap kerajaan surga, oleh orang yang dimaksudkan Yesus? Yang Yesus kehendaki adalah suatu kerajaan yang monarki absolut, yaitu Yesuslah yang menjadi penguasa dan pemimpin dan pengatur kehidupan warga kerajaannya yaitu manusia dan malaikat-malaikat Tuhan. Yesus tidak menginginkan monarki konstitusional di mana ada keterwakilan pemimpin di luar Yesus Kristus. Hal itu dikatakan Yesus dalam Matius 23 ayat 8-10. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tetapi iblis yang dimaksudkan Yesus sebagai pribadi yang telah menyerong kerajaan surga itu, telah membuat berbagai macam kerajaan-kerajaan di bumi ini, baik yang bersifat sekuler maupun bersifat keagamaan, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Bahkan secara rohaniah pun iblis berusaha menyesatkan dengan cara menyamar sebagai malaikat terang, agar dapat menyesatkan orang-orang di dalam lembaga kerohanian. Hal itu dijelaskan dalam 2 Korintus 11 ayat 13-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Mari saudara-saudara, waspadalah terhadap pekerjaan iblis dan malaikat-malaikatnya dalam usaha mereka menyesatkan seluruh manusia. Kembalilah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, tegakkan kebenaran Injil Kerajaan Surga di dalam setiap aspek kehidupan, kemudian laksanakan perintah-perintah Kristus. Itulah pilihan bijak sebagai pengikut Yesus Kristus atau yang mau mengikuti Yesus Kristus, demi memperoleh kehidupan yang kekal sejak di bumi ini. Lakukan langkah-langkah memasuki kerajaan surga seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Bertobatlah,
Itu adalah langkah awal memasuki kerajaan surga, seperti yang disampaikan Yesus dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Selidikilah hidup lamamu, kemudian bertobatlah dari cara hidup yang lama lalu berbalik dan kemudian berjalanlah di dalam jalan kebenaran yang mendatangkan kehidupan kekal sesuai Injil Kristus. Kemudian langkah selanjutnya adalah, perangilah permainan penyesatan iblisi dengan cara mengenyahkan mereka dari hidupmu, seperti yang diajarkan dan dicontohkan Yesus dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan surga sudah datang kepadamu. Dengan mengenyahkan setan-setan dengan mengandalkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, seperti yang diajarkan Yesus, maka kerajaan surga itu sudah datang ke dalam hidupmu. Mengapa? Karena di dalam kita mengenyahkan setan-setan dengan mengandalkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita sedang memanfaatkan nama Raja Surga dalam pekerjaan itu, maka secara otomatis, kita juga adalah bagian dari kerajaan surga itu. Kerajaan surga juga bukan di balik kematian, seperti yang diajarkan selama ini oleh yang mengaku pengajar-pengajar keagamaan, tetapi kerajaan surga sudah hadir di bumi setelah Yesus datang hingga saat ini, seperti yang diajarkan Yesus dalam Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan surga akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan surga datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan surga ada di antara kamu. Apabila ada yang mengajarkan bahwa memasuki kerajaan surga itu setelah kematian, sesungguhnya itu juga bagian pengajaran penyerongan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak kasat mata, tetapi kehadirannya dapat dilakukan dan dirasakan, sebab kerajaan surga bukan soal hal-hal lahiriah tetapi soal hal-hal rohaniah, itu jelas dikatakan dalam kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengenai hal-hal rohaniah itu juga termasuk tentang kuasa Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, barang siapa yang ingin memasuki dan tinggal di dalam kerajaan surga sejak di bumi ini, kerjakanlah karunia keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Memilih untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang pohon anggur dalam Injil Yohanes pasal 15, itu adalah pilihan terbaik. Sebab, tinggal di dalam Yesus dan Yesus, dalam wujud roh tinggal di dalam hati kita, itulah monarki absolut sesungguhnya. Sebab, ketika Yesus sudah dalam hidup kita, maka Yesus juga menjadi Raja dalam hidup kita. Yesus akan memimpin dan mengatur hidup kita, Yesus akan memberkati hidup kita, dan Yesus Kristus Raja Surga menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Sudahkah Yesus Kristus lahir dalam hidupmu? Sudahkah Yesus Kristus menjadi Raja dalam hidupmu? Kalau belum, mari, lahirkan Yesus dalam hidupmu dengan bermohon melalui permohonan doamu. Berdoalah seperti ini, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, saya adalah orang berdosa, untuk itu, sebelum saya bermohon kepadamu, terlebih dahulu saya bermohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan di waktu yang lalu. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini izinkan saya terlebih dahulu memakai nama-Mu yang Maha Kuasa itu demi mengenyahkan kuasa-kuasa iblis. Dan saat ini saya katakan,
segala bentuk penyesatan dan ikatan iblisi yang mengikat diriku demi membuat saya berdosa, demi nama Yesus Kristus saya putuskan tidak berlaku lagi bagi saya. Segala bentuk jasa iblis yang pernah saya nikmati, saat ini saya tolak dan saya batalkan demi nama Yesus Kristus tidak berlaku lagi bagi saya. Setan-setan yang pernah hadir dalam hidup saya, demi nama Yesus Kristus harus menyingkir kalian dari hidupku. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan kuasa-Mu yang saya pergunakan itu. Ya Yesus Kristus, kiranya darah-Mu yang maha suci, menyucikan diriku yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu dalam bentuk pengampunan dan pengudusan kepadaku. Dan saat ini saya percaya, ya Tuhan Yesus Kristus Raja Surga, bahwa Dikau adalah Tuhan, dan Juru Selamat umat manusia. Untuk itu saya bermohon, masuk dan hadirlah di dalam hati dan hidupku, dan jadilah Raja di dalam hidupku. Selanjutnya ya Tuhan, saya persilahkan, dengan leluasa Dikau mengendalikan hidupku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ajarilah saya akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidupku. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saya di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan atas permohonanku ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah bermohon. Amin. Kiranya renungan dan doa yang singkat ini dapat menjadi berkat di kehidupan saudara. Selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus di hatimu. Terpujilah Yesus Kristus Raja segala raja. Amin.